Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Babang Arif TV tentunya. Oke kawan-kawan, pada video kali ini saya akan kembali mengisahkan sebuah kisah yang horor ya. Jadi judul kisah pada video kali ini adalah tentang bertemu kuntilanak. Oke, sebelum kita melanjutkan kisahnya, buat kalian yang belum subscribe channel Babang Arif TV ini, silahkan subscribe dulu ya. Dengan cara ini di bawah ada tombol merah ya. Silahkan pencet itu dan aktifkan notifikasinya dengan cara tombol loncengnya diketik juga. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, serta share sebanyak-banyaknya channel Babang Arif TV ini agar channel ini semakin maju dan berkembang. Oke, let's go, check it out. Oke, jadi kisah ini berawal pada saat malam sekitar pukul setengah 11 malam. Sebut saja namanya adalah Mita, baru pulang setelah bertemu dengan teman-temannya. Untuk pulang, ia menggunakan ojek online. Pada saat sepanjang perjalanan biasa-biasa saja, tidak banyak percakapan antara Mita dengan driver ojek online tersebut. Perjalanannya dibilang lancar dan lengang, mungkin dikarenakan sudah larut malam saat di perjalanan melewati daerah yang cukup sepi, banyak pepohonan dan rumah-rumah yang cukup besar. Disinilah hawa dan suasana yang tidak nyaman untuk Mita yang seorang bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Punggung Mita pun mulai terasa panas ya kawan, entah pertanda atau hanya sekadar cuacanya, tetapi yang pasti Mita ini merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana semakin mencekam karena tidak ada seorang pun yang lewat, ditambah penerangan di sekitar jalan yang sangat minim. Cahaya bulan yang menjadi satu-satunya pencahayaan juga tertutupi oleh pohon-pohon yang berada di sisi jalan. Pada saat melewati sebuah rumah beton yang di dalamnya sangat rindang, mereka mendapati keanehan dari rumah tersebut. Jadi rumah itu tidak memiliki pagar, dan yang lebih mengherankannya lagi, terdapat pohon yang cukup besar di halaman depan rumahnya. Nah, kemudian awalnya Mita tidak menyadari, tetapi ketika melewati rumah tersebut, Mita melihat sesosok kuntilanak yang melayang di dekat pohon tersebut. Beberapa saat setelah melihat kuntilanak tersebut, motor yang ditumpangi Mita ini mendadak berhenti, mendadak mati kawan-kawan. Kemudian sambil berdoa, Mita berusaha menenangkan diri sambil waspada dengan kehadiran kuntilanak tersebut. Tetapi meski Mita sudah merasa yakin bahwa yang ia lihat memang kuntilanak, ia masih penasaran dan ingin memastikan apa yang ia lihat tadi. Mita yang sejak tadi sudah melihat dan merasakan kehadiran makhluk astral tersebut, bahwa hanya bisa berdoa dan terus berdoa. Sementara sang driver kebingungan dengan apa yang terjadi pada motornya. Pada saat ingin turun dan menyalakan motornya secara manual, Mita menyuruh sang driver agar tidak melihat ke kaca spion, karena ternyata sosok tersebut masih sangat jelas berada di belakang mereka. Belum sempat turun dari motornya, si driver malah jadi penasaran dan langsung melihat apa yang ada di balik kaca spionnya. Seketika, driver itu pun kaget dan berdoa sekencang-kencangnya dengan suara tangan kaki gemetaran sambil berusaha menyalakan motornya. Beruntungnya, motor pun menyala dan bisa kembali dikendarai. Tetapi sayangnya makhluk tersebut masih berada di belakang dan mengikuti mereka hingga beberapa meter. Motor pun tidak stabil karena driver yang ketakutan dan gemeteran. Sosok tersebut merupakan sosok yang paling menakutkan yang pernah Mita lihat. Kuntilanak yang Mita lihat matanya sangat jelas. Matanya seluruhnya hitam kecuali bagian bola matanya yang putih. Mukanya sangat hancur, bahkan mulut kuntilanak tersebut tidak memiliki bibir. Ia hanya menatap ke arah Mita dengan tajam sambil terbang mengikutinya. Driver ojek online yang masih dalam keadaan gemetar dan ketakutan berusaha untuk menambah kecepatan kendaraannya. Namun, kuntilanak tersebut masih tetap mengikuti mereka
Dengan sisa-sisa keberaniannya, akhirnya Mita pun berusaha menoleh, meski sambil menutup mata dan berteriak, "Jangan ganggu kita." Tentu saja Mita masih belum berani untuk membuka matanya. Ia takut saat membuka mata justru kuntilanak tersebut malah ada di hadapannya. Namun sekali lagi, dengan sisa keberanian yang ia miliki, Mita memberanikan diri untuk membuka matanya perlahan dan melihat kalau kuntilanak tersebut terbang sangat tinggi hingga tidak tampak lagi. Tidak lama setelah kuntilanak itu terbang entah kemana, mereka pun semakin dekat dengan perempatan jalan. Dan beruntung ada pengendara motor dari arah yang berlawanan yang lewat dan membuat sedikit penerangan. Mereka akhirnya berhenti sejenak di salah satu minimarket terdekat yang saat itu sudah lumayan ramai. Menurut warga sekitar, lokasi tersebut memang sering kali terjadi hal yang serupa. Terdapat makhluk halus yang iseng dan menampakkan dirinya entah dengan maksud dan tujuan apa. Kemudian perjalanan tetap dilanjutkan hingga Mita sampai di rumah. Oke kawan-kawan, mungkin itu dulu kisah kita pada video kali ini. Sangat singkat dan ya, seperti itulah kisahnya. Buat kalian yang memiliki kisah-kisah tentang horor ataupun yang apa-apa, silahkan kirimkan di di kolom komentar ya. Nanti saya akan sisipkan email saya. Ya, silahkan kirim di sana. Dan sekali lagi saya ingatkan, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Babang Arif TV ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih sudah menonton dan piu.